صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه. Masjid Jogokarian adalah salah satu masjid yang terletak di tengah kota Yogyakarta, menjadikannya sebagai pusat peradaban dakwah yang terus berkembang hingga saat ini. Menariknya, masjid ini tidak hanya terkenal karena arsitekturnya yang indah atau bentuknya yang luas dan megah, tetapi juga karena peran masyarakat sekitar yang selalu bekerja sama dan saling membantu untuk mensejahterakan para jamaah. Di balik besarnya nama Masjid Jogokarian, masyarakat sekitar berperan aktif dalam memastikan kebermanfaatan masjid. Bahkan keuntungan dari masjid ini kembali lagi untuk masyarakat sekitar. Hal ini membuat masjid ini selalu ramai dikunjungi, baik oleh warga setempat maupun para pendatang dari luar Yogyakarta. Salah satu keunikan yang ada di Masjid Jogokarian ialah prioritasnya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Banyaknya jamaah yang melebihi kapasitas masjid membuat Masjid Jogokarian mengadakan sholat maghrib lebih dari satu kali dengan imam yang berbeda untuk jamaah yang belum melaksanakan sholat. Selain itu, di setiap malam Kamis, pihak masjid mengadakan sholat tarawih dengan gaya Madinah. Ya, ini Masjid Jogokarian itu seperti yang di logo Jogokarian kita tertulis 1966. Jadi dibangunnya tahun 1966. Kemudian kalau tentang Kampung Ramadan, kenapa kemudian dinamakan KSJ Kampung Ramadan Jogokarian? Karena kita ingin suasana Ramadan itu tidak hanya di masjid saja, tapi di seluruh penjuru kampung. Kemudian dinamakan Kampung Ramadan Jogokarian. Jadi ya itu sudah dikondisikan ya di kampung itu semuanya suasananya menjadi seperti apa, semarak Ramadan ya. Mulai dari dulu awal-awal kita mulai dengan lomba menghias rumah ya, kemudian nanti dari gang-gangnya, kemudian di masjidnya juga dihias. Jadi ketika masuki bulan Ramadan itu anak-anak juga sudah senang, oh ini kalau Ramadan itu rumahnya tambah bersih, ada lampu-lampunya, warna-warni dan lain-lain, karena mereka harapannya tambah semangat beribadah di bulan Ramadan. Kemudian tentang takjil itu ya memang awalnya ya nggak langsung 3.500 kan per tahun ya bertambah. Setelah awalnya dulu baru dimulai dari 200, 300, 500 ya, kemudian sampai 1.000, tambah lagi. Nah sekarang sudah sampai 3.500 sampai 4.000 porsi sekarang seharinya ya. Ya jadi kita mengharapkan ya apa ya, buka puasa itu kan mungkin bagi sebagian masjid atau sebagian ini masih berpikir kalau yang buka puasa itu hanya orang-orang yang tidak mampu aja yang buka puasa. Bahkan ada orang yang kaya itu ketika, Pak kok nggak pernah kelihatan buka puasa di masjid itu, saya yang nyumbang ya, malah saya sendiri yang makan. Nah ini kan sebuah gambaran yang keliru, bahwasanya buka puasa di masjid itu memuliakan orang yang berbuka ya. Jadi semuanya bisa berkontribusi, apalagi kan kalau kita memberikan makan buka puasa itu kan kita mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka itu tanpa mengulangi pahalanya ya. Nah maka kita memberi kesempatan semuanya ya, mereka yang mampunya cuma satu porsi itu pun kita layani ya. Kayak di sini kan satu porsinya rasanya 12.000, jadi siapapun saya bisa nyumbang kalau cuma satu porsi ya. Jadi semuanya bisa ikut berlomba mencari pahala orang yang terbuka ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian observasi kami tentang Masjid Jogokarian Yogyakarta, sebuah masjid yang tak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga simbol kepedulian sosial dan keberdayaan umat. Semoga kisah dan inspirasi dari masjid ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.